Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo Youth, kita jumpa lagi dalam acara YFC. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan menurut Kitab Ulangan pasal 25 ayat 5-10 yang akan dipandu oleh naskah renungan dari Pendeta Yesi Irawan yang diberi judul Perkawinan Ipar. Nah, sebelum kita memulai perjalanan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat video ini bisa tiba di tangan kami dan kami memutarnya, kami yakin bahwa ada maksud Tuhan juga di baliknya. Maka Tuhan, kami mau menyimak maksud Tuhan itu dan karenanya bersabdalah, berbicaralah pada setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Ayat yang jadi pusat perenungan kita adalah dari ayatnya yang ke-5b. Demikian dituliskan di sana. Saudara suaminya harus menghampiri dia untuk memperistrinya demi memenuhi kewajiban perkawinan ipar. Yud, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila diterjemahkan dan diimplementasikan dalam undang-undang kita. Ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil. Sila ini dilambangkan dengan simbol padi dan juga kapas. Padi melambangkan keadilan dalam hal pangan, kapas melambangkan keadilan dalam hal sandang. Melalui sila inilah kita bersyukur karena para pendiri bangsa ini memiliki perhatian khusus terhadap keadilan sosial. Nah, bacaan kita tadi, Ulangan 25 ayat 5-10, membahas tentang perkawinan ipar, yaitu kewajiban seorang saudara laki-laki untuk menikahi janda dari saudaranya yang meninggal tanpa keturunan. Mungkin kita memandang bahwa adat istiadat ini sangat kuno dan gak relevan ya buat zaman sekarang. Tapi marilah kita melihat dasar di balik adat istiadat tersebut dulu, yakni untuk melindungi janda yang berada dalam posisi rapuh finansialnya maupun sosialnya. Hal ini wajar terjadi karena janda tersebut hidup dalam konteks budaya patriarki masyarakat Israel. Pernikahan ipar atau levirat bertujuan untuk menjaga keadilan agar para janda dapat terlindungi dan memiliki kehidupan yang layak. Nah, ya, sebagai orang Kristen, tentu saja kita tidak lagi mempraktekkan perkawinan ipar itu ya. Tapi ingatlah bahwa dasar terdalam dari adat istiadat tersebut adalah keadilan sosial. Berjuanglah demi keadilan sosial bagi sesama dengan cara yang tepat dan relevan di zaman ini. Hal ini merupakan panggilan buat setiap kita sebagai orang Kristen maupun sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau demikian, maka pertanyaan buat kita semua adalah apa aja kontribusi yang bisa kita berikan demi keadilan sosial di Indonesia, dan apa saja yang sudah kita lakukan untuk menjunjung keadilan sosial di Indonesia. Mari pikirkan, mari jawab, dan mari lakukan. Kiranya Tuhan memampukan. Mari berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa keadilan sosial juga jadi tanggung jawab kami, orang yang Engkau panggil untuk menegakkannya. Maka mampukanlah kami ya Tuhan lewat apapun yang bisa kami lakukan. Lewat media sosial, tindakan-tindakan kami dalam bersosial atau bermasyarakat atau apapun. Agar kiranya apa yang kami lakukan jadi cara Tuhan untuk menghadirkan
keadilan sosial melalui kami. Dalam Kristus Yesus kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu. Amin. Yuk, demikianlah YFC kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan juga ya konten ini kepada teman-teman kita yang lain. Semoga memberkati dan terberkati. Tuhan menyertai.